Oke, baik, kita masuk ke video yang kedua. Jadi kita masuk ke teori gangguan makromolekul. Tadi kita terakhir sampai sini ya, yang reseptor acetylcholine. Nah, kita masuk ke teori mengenai gangguan makromolekul. Oke, jadi di sini pencetusnya adalah Beleau tahun 1964. Ya, jadi setelah merdeka, jadi baru kemarin-kemarin ya. Nah, di sini dicetuskan bahwa interaksi mikromolekul obat, di sini obat disebut dengan mikromolekul, dan reseptor itu merupakan suatu makromolekul protein. Itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konformasi dari reseptor tersebut. Oke. Nah, ini mirip dengan ini ya, mirip dengan kesusahan terimbas. Oke, jadi terjadi perubahan konformasi. Oke, seperti ini ya. Dan agonis-antagonis juga ada. Oke, nah akan tetapi perbedaannya adalah ketika di kesusahan terimbas ini, ikatan enzim dengan substrat, itu yang pertama ya, bukan obat dengan reseptor. Yang kedua, terjadi perubahan konformasi menyebabkan orientasi gugus-gugus aktif enzim itu berubah. Nah, kalau yang di gangguan makromolekul lebih spesifik. Beliau menjelaskan bahwa ada dua macam kondisi dari reseptor. Yaitu yang pertama, reseptor itu akan berubah menjadi bentuk specific conformational perturbation. Ya, itu yang pertama ya, yaitu gangguan konformasi spesifik. Yang kedua, tidak spesifik atau bisa disebut non-specific conformational perturbation, SCP dan NSCP. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu obat agonis dan antagonis itu yang seperti apa? Kalau agonis itu obat yang memiliki efikasi, ini sama lah ya, intinya efikasi itu, dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk SCP. Kalau antagonis mengubah reseptor menjadi bentuk yang NSCP, non-specific conformational perturbation, artinya konformasi itu tidak spesifik. Kalau agonis itu spesifik. Oke, sehingga terjadi respon pemblokan. Kalau yang spesifik, respon biologis. Nah, gini ya. Nah, ini mana tadi? Ini. Jadi di sini Beliau mengungkapkan hipotesisnya, yaitu menjelaskan cara kerja garam alkyl trimetil amonium. Ya, rumusnya itu ini, Rn plus CH3 metil. R inilah yang berubah-ubah, yang beliau ubah-ubah R. Nah, R ini bisa rantai alifatik antara C1 sampai C12. Nah, ini digunakan pada reseptor muskarinik atau asetylcholine esterase. Nah, untuk penjelasan gambar ini nanti teman-teman bisa juga lihat di slide-slide setelahnya, yaitu penjelasan di belakang ini ya. Ini rumusnya, rumus garam tadi ya, alkyl trimetil amonium. Nah, kita lihat sedikit penjelasannya di belakang, kita lihat sedikit ini ya, apa namanya, ilustrasinya. Pertama, bentuk istirahat, yaitu bentuk idle atau tidak ada apa-apa dari suatu reseptor muskarinik itu seperti ini. Kita lihat konformasinya seperti ini ya. Jadi sangat berbeda dengan yang lainnya. Ini bentuk istirahatnya. Nah, ketika kita tambahkan senyawa, maka akan terjadi perubahan bentuk dari reseptor sama seperti tadi. Kalau yang sekarang kita bahas adalah SCP dan NSCP, kalau yang tadi perubahan konformasi reseptor tersebut. Nah, ini sisi ininya, sisi ikatannya ada di sini. Ini kalau di sini nggak ada keterangannya ya. Kalau di jurnalnya ada nanti di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di zoom lah ini ya tulisannya. Nah, sisi ikatannya tuh ada di sini. Ada, nah ini N, ada A juga. Ini XX ini adalah apa, air air yang melingkupi reseptor tersebut. Nah, ini saya ambil dari buku Pak Siswandono. Ini kebetulan tidak dijelaskan secara rinci sampai situnya, akan tetapi di jurnalnya seperti ini. Saya berikan supaya teman-teman bisa, yang ingin tahu lebih jauh bisa
lebih tahu arahnya kemana. Nah, untuk yang pertama, ada senyawa C5N plus CH33. Kita lihat C-nya aja. Di sini C-nya 5, di sini C-nya 9, dan di sini C-nya 7. Oke ya. Ada 3 macam garam yang diberikan kepada ini reseptor ini. Yang pertama C5 ya. C5 ini ketika kita berikan maka dia akan membentuk konformasi seperti ini. Nah, kalau teman-teman fokus bisa dilihat di yang tengah ini. Nah, ini enggak terlalu jelas ya. Ini aja. Nah, nah, yang hitam-hitam ini adalah C-nya, yang itulah C5 tadi 1 2 3 4 5. Nah, mungkin di sini enggak semua diilustrasikan bagian metilnya, bagian alkilnya, akan tetapi C-nya 5 ini dia akan berinteraksi dengan reseptor secara hidrofobik dan interaksinya itu pas nih ya dengan sisi sininya. Sehingga disinilah bentuk yang namanya SCP, Specific Conformational Perturbation, yang artinya timbul respon. Nah, untuk yang C9 ini ternyata berlebihan interaksinya di sini, sehingga konformasi yang terjadi pun tidak spesifik. Harusnya mungkin cukup sekian, tapi dia sangat panjang sampai seperti ini, sehingga terjadilah perubahan menjadi NSCP. Lalu untuk yang C7, dia bisa terjadi shift, atau di sini tidak 100% agonis atau antagonis ya, bisa terjadi SCP ataupun NSCP. Nah, ini saya kurang paham karena kurang mendalami teorinya secara spesifik, tapi pada intinya untuk C7 ini interaksi yang terjadi antara garam ini dengan reseptornya bisa terjadi 2 macam dan saling terjadi keseimbangan. Jadi dia bisa berada di 2 macam keadaan, yaitu SCP dan NSCP. Itu yang C7. Artinya di sini responnya ada, akan tetapi tidak maksimal. Kalau yang SCP ini ada responnya, yang C5, kalau yang C9 tidak ada responnya. Nah, hasil penelitiannya seperti ini, dipostulatkanlah menjadi seperti ini rangkumannya, penjelasannya. Jadi pada C5 itu rangsangan kepada reseptor dapat merubah struktur menjadi bentuk SCP. Kalau C7 NSCP, maaf, keseimbangan antara bentuk SCP dan NSCP. Kalau C9 bentuknya NSCP. Artinya pengaruh dari garam ini terhadap reseptor tersebut, dia bisa merubah konformasi dari reseptor tersebut menjadi bentuk-bentuk yang ini aktif, ini tidak, bukan aktif, ini dapat menimbulkan efek, yang ini tidak menimbulkan efek, dan yang ini, yang tengah, ini efek, ini tidak efek, yang tengah adalah keseimbangan antara bentuk keduanya. Nah, konformasi tersebut tadi disebut dengan istilah SCP-NSCP. Atau ini ya, nah ini, teman-teman perlu lihat di sini. Lalu kita masuk ke teori pendudukan aktivasi. Ini singkat saja karena tidak banyak dibahas di buku juga dan di teori juga. Tapi pada intinya, Arians dan Miranda di sini mengungkapkan bahwa sebelum berinteraksi dengan obat, reseptor berada dalam kesetimbangan dinamik antara 2 keadaan, yaitu keadaan R dan keadaan R R bintang gitu lah ya. Nah, bentuk yang R bintang ini lah yang dapat menunjang aktivitas biologis. Saya penghapusnya. Ini. Nah, bentuk R yang R aja itu bentuk istirahatnya, artinya tidak menunjang menjadi bentuk efek biologis. Kalau ini biasa gitu ya. 0 gitu aja. Nah, kita lanjut. Jadi pada intinya ketika suatu senyawa berinteraksi dengan reseptor tadi, maka senyawa apa yang merupakan suatu agonis, yaitu yang menyebabkan bila keseimbangan antara ini ya, ini keseimbangan R dengan R bintang ini, dia lebih mengarah ke bentuk teraktifkan, itu namanya agonis. Nah, kalau antagonis seperti apa? Ini R-nya, nah seperti ini ya.
Nah, antagonis itu bentuk keseimbangannya justru menuju ke bentuk R, istirahat. Nah, di antaranya ada agonis parsial, yaitu yang terjadi bentuk antara R aksen dan R bintang dan R gitu ya. Nah, ini bentuk teraktifkan, yang kanan ini bentuk yang state ini istirahat, dan terjadi apa namanya? Ini agonis yang atas ya, maksudnya agonis dan antagonis di sini yang menyebabkan dia berubah ke R bintang, dan antagonis yang keseimbangannya justru ke arah kiri ya, keseimbangan ke kiri, dan ini ke kanan, dan agonis parsial berada di tengah-tengahnya, yaitu keseimbangan antara antagonis dan agonis. Oke. Nah, ini tambahan saja di teori bahwa senyawa agonis biasanya bersifat sangat polar. Kalau di sini beliau mengatakan bahwa senyawa agonis itu adalah senyawa yang sangat polar karena reseptor yang di teori ini disebut dengan pada protein membran yang sifatnya amfifilik. Jadi hidrofil dan lipofil yang dia bisa berinteraksi dengan keduanya. Kalau agonis sifatnya sangat polar, sedangkan antagonis sifatnya hidrofobik, distabilkan oleh reseptor sehingga menggeser keseimbangan menjadi R bintang dan R. Nah, perbedaannya hanya di sini. Agonis itu biasanya sifatnya sangat polar, kalau yang antagonis memiliki gugus-gugus yang sifatnya hidrofobik. Nah, ini teorinya. Nah, untuk teori ini menyatakan bahwa tempat pengikatan senyawa agonis dan antagonis tadi, nih ya, tempat ikatannya itu tidak perlu ditunjang oleh hubungan struktur dari masing-masing. Jadi itu ya, jadi masing-masing teori punya kelebihan dan kekurangan. Lalu kita masuk ke teori-teori yang mulai terkini. Kok teman-teman ini pasti sudah tahu lah ini ya, second messenger. Nah, ini pertama kali dikemukakan dulu ini. Ini biasa kita jumpai di farmakologi molekuler, di biologi molekuler, di biokimia. Ada yang namanya konsep kurir kedua. Nah, munculnya konsep ini adalah bahwa ketika kita melakukan penelitian suatu obat, ya, obat ini nantinya akan berikatan dengan reseptor sehingga menimbulkan efek kepada manusia. Ini ya, kita fokus di sini dulu. Obat kita berikan kepada manusia dan kemudian nanti dia akan berikatan reseptor dan kemudian akan menimbulkan efek baik agonis antagonis kepada manusia. Nah, ternyata setelah banyak penelitian dilakukan di sini contohnya yang kita lihat adalah kadar pada siklik AMP terjadi pengaruh juga obat ini dengan efek ditimbulkan terhadap CAMP. Artinya ternyata ada pengaruh juga ke CAMP-nya. Karena kan kita zaman dulu langsung menuju ke sini. Padahal ternyata sebetulnya terjadi perubahan juga di biokimiawi tubuh secara molekuler. Nah, dalam hal ini parameter yang kita lakukan adalah CAMP. Nah, ternyata CAMP itu juga berubah. Bisa naik, bisa turun akibat respon dari pemberian obat ini. Lalu kita mikir, obat ini ngaruh nggak sih ke CAMP? Lalu hubungannya apa sih antara CAMP dengan obat, lalu CAMP dengan tubuh? Nah, disinilah mulai kita temukan konsep dari second messenger. Nah, ya. Ini nanti teman-teman baca sendiri, pada intinya saya jelaskan intinya. Teman baca-baca sendiri bisa. Pada, pada intinya seperti tadi ya, obat mempengaruhi tubuh. Akan tetapi tidak sesederhana itu, ternyata sesuatu yang lain di dalam tubuh juga berpengaruh. Dipengaruhi ya, bisa naik, bisa turun. Dan dalam hal ini kita kaitannya dengan CAMP, siklik AMP, yaitu pada sistem adenilat siklase. Bisa juga nanti ada yang lain, misalkan apa ya, DAG dan apa pokoknya banyak gitu ya. Nah, disinilah timbul suatu konsep second messenger. Artinya ada pembawa pesan dari reseptor itu kepada efektor yang nanti akan menyebabkan efek farmakologis.
Itu. Nah, contohnya ternyata setelah dilakukan penelitian terus-menerus sehingga diketahuilah bahwa ada hubungan antara hormon ketika kita memberikan hormon dan respon fisiologis yang ditimbulkan. Ternyata hormon yang nantinya akan berikatan dengan reseptor itu ada perantaranya. Di sini adalah adenylat siklase yang ternyata hormon tersebut tadi mempengaruhi perubahan pada siklik AMP. Nah, disinilah yang kita sebut dengan second messenger. Nah, perubahan siklik AMP ini perubahan siklik AMP inilah yang nantinya juga akan berpengaruh pada respon fisiologis tubuh. Ya, jadi ini first messenger-nya yaitu obat itu sendiri, lalu berkaitan dengan reseptor yang kemudian akan diteruskan pesan atau perubahan tadi oleh second messenger sehingga menimbulkan respon fisiologis. Nah, ini juga contoh juga ya, teman-teman, nanti ini di pause, silakan bisa juga di pause. Ada satu hormon yang berkaitan dengan reseptor G protein di sini. Ini ada di farmakologi molekuler yang nantinya akan memberikan perubahan pada CAMP lagi. Nah, CAMP inilah nanti bisa ini second messenger ya. CAMP inilah yang nanti bisa menyebabkan terjadinya efek efek farmakologis. Nah, kaitannya CAMP ini nanti berikatan atau menyebabkan perubahan pada sistem protein kinase. Oke, yang tadinya inaktif menjadi aktif sehingga terjadilah efek-efek yang dikehendaki. Semua itu dipengaruhi yang pertama karena hormonnya, yang kedua karena ada messengernya di dalam sel ini. Ya, ini juga sama. Gini ya. Ini nanti bisa dibaca-baca sendiri. Teman-teman juga sudah paham kalau ini ya tidak perlu saya jelaskan. Di biokimia juga sudah ada, di farmakologi molekuler juga sudah ada. Tapi pada intinya disinilah ada first messenger yang ini second messenger yang di dalam sel ini, yang dia akan membawa pesan sehingga menyampaikan ke akhirnya nanti timbul efek farmakologis. Ini juga sama ya. Nah, ini second messenger, ini reseptor, dan obat nanti akan berikatan ke sini, yaitu first messenger, hormon. Oke, yang terakhir, kita masuk ke teori mekanisme dan farmakofor. Ya, ini nanti yang second messenger silakan dibaca-baca sendiri. Tapi pada intinya ini teman-teman tanpa dijelaskan pun sudah tahu ya, karena sudah sering sekali dibahas di farmakologi molekuler dan biokimia, biomol. Ya kalau teman-teman pusing, pasti pusing di sini ya. Ini G protein nanti mengaktifkan adenylat siklase, menyebabkan kalsium keluar dari retikulum endoplasmik, terjadi CA2+ ekstrasel, lalu menyebabkan kalmodulin, perikatan dan lain-lain sehingga menyebabkan ya pokoknya banyak lah gitu itu di biomol banyak sekali rentetan-rentetannya yang mana itu namanya disinilah kita sebut dengan second messenger. Nah, di antara transduksi sinyal-sinyal ini. Oke. Lalu kita masuk ke teori mekanisme dan farmakopor atau farmakopor teori. Ini yang paling baru. Ya. Jadi farmakopor ini apa? Sebetulnya kita tidak bisa jelaskan secara nyata, tapi lebih ke hubungan abstrak antara suatu obat dengan reseptornya. Ya kalau teman-teman lihat di sini saya berikan sumber ini ya pengertiannya. Ini jurnalnya bisa diklik juga. Nah, yang pertama, pharmacophore, the precise arrangement of atom, group, or functionalities in a small molecule required for specific interaction with its biological target and its activity. Ini ya, jadi ada atom gugus fungsional yang spesifik untuk berinteraksi dengan si targetnya. Lalu di sini juga Alex Proik, ini namanya inilah ya, itu menjelaskan bahwa pharmacophore itu didefinisikan yaitu an ensemble of steric and electronic features, dari fitur dari obat berupa sterik dan elektronik ya,
Kalau steric elektronik tahu kan, ini kaitannya dengan ruang, ini kaitannya dengan muatan elektrik. It is necessary to ensure optimal supramolecular interaction. Ya, jadi faktor-faktor tadi lah yang menyebabkan atau meng-ensure optimal interaction with a specific biological target ini ya, to trigger atau block response. Artinya seperti ini. Obat ditambah dengan reseptor akan menyebabkan efek. Terjadi interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, sejauh mana interaksi yang terjadi, bagus tidaknya, sisi-sisi apa yang menunjang, gugus-gugus apa, disinilah kita bahas dengan farmakofor. Ya, yaitu bagian dari suatu molekul yang bertanggung jawab dalam interaksi biologis atau farmakologis yang ditimbulkan. Nah, pengertian lainnya ini bahasa Indonesia yang tadi ya. Nah, farmakofor tidak mewakili molekul tersebut maupun gugus fungsinya, namun lebih pada konsep abstrak pada kapasitas interaksi. Artinya seperti ini. Kita ilustrasi ya, interaksi antara kaptopril dengan reseptornya. Kita langsung ke contoh. Kalau teman-teman lihat, silakan kanan itu kaptopril yang nantinya akan berinteraksi dengan reseptor sehingga menimbulkan respon. Nah, kaptopril kan ada banyak golongan kelasnya, ada kaptopril, enalapril, lisinopril. Lalu ketika kita perbandingkan antara kaptopril, enalapril, lisinopril terhadap afinitasnya dengan reseptor, interaksinya dengan reseptor, ternyata tidak sama antara obat satu dengan yang lainnya. Contohnya kita di sini ambil adalah kaptopril. Nah, interaksi kaptopril ini pada reseptor ACE, ini kan ACEI ya, ACE inhibitor, itu dapat berlangsung karena keberadaan gugus-gugus farmakofor di kaptopril ini yang nantinya berinteraksi dengan reseptor. Nah, gugus farmakofor tersebut diantaranya ada gugus maaf ini hidroksi. Ada ya gugus karboksi ini ya. Ada gugus keto dan ada gugus sulfhidril. Nah, bagian sini. Nah, gugus-gugus inilah yang nantinya berinteraksi dengan reseptor sehingga menimbulkan interaksi yang baik antara kaptopril dengan reseptornya dan menimbulkan respon. Nah, kalau ACEI tadi itu, ya inilah secara farmakologinya seperti ini. Pada intinya ACEI inilah yang nanti akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ini senyawa yang ada dalam tubuh ya, yang diproduksi oleh ginjal ini, yang dia hasilnya adalah renin. Homorenin ini diubah menjadi angiotensin 1 melalui kerja dari angiotensinogen, dan angiotensin 1 ini nanti diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE, angiotensin converting enzyme, yang nantinya akan berikatan dengan reseptornya menyebabkan suatu kontraksi pada pembuluh darah. Nah, kalau pada pasien darah tinggi, maka kita perlu agar kontraksinya tidak penyempit vasokonstriksi pembuluh darah perifernya tidak terjadi sehingga tekanan darahnya dapat dijaga. Maka kita perlu memblokade di sini. Maaf, kok di sini? Nggak usah dihapus. Memblokade di sini ya, di sini. ACE ini yang kecil ini kita blokade sehingga angiotensin 1 ini tidak menjadi angiotensin 2 sehingga efek vasokonstriksi perifer tidak terjadi. Nah, contoh obat-obatnya ada kaptopril, ya, enalapril, lisinopril, losart, dan lain-lain. Oh, ini bukan. Bukan. Yang atas ya, yang ACE inhibitor. Nah, dari obat-obat ini ternyata tidak semua interaksinya sama. Ya, kalau teman-teman tahu ya, ada yang asam mefenamat, ada natrium diklofenat, ada ibuprofen, di NSAID, ada prednison, ada dexamethasone, di kortikosteroid.
Nah, walaupun ininya sama, reseptornya cara kerjanya sama, yaitu berada di siklooksigenase yang NSAID tadi ya, yang NSAID, tapi antara ibuprofen, asam mefenamate, dan natrium diklofenak itu punya efek yang beda, yang tidak 100% sama identik antara satu dengan lainnya. Contohnya natrium diklofenak dan ibuprofen mungkin lebih kepada antiinflamasinya, atau yang lain-lain asam mefenamate dia lebih ke nyerinya gitu. Nah, itu setiap obat itu punya interaksi yang berbeda-beda. Nah, itu yang beda. Yang sama ternyata juga walaupun strukturnya mirip dan analognya dikembangkan dari senyawa yang sama, ternyata juga bisa beda. Nah, kalau yang udah jelas-jelas beda, pasti efeknya juga bisa beda, itu wajar. Nah, ini senyawanya hampir mirip, struktur kerangka dasarnya mirip, tetapi efeknya bisa beda. Efek beda dalam artian maksudnya sini kekuatan ikatannya, terus misalkan efikasi durasinya lebih panjang, itu ternyata bisa beda. Nah, kan jadi pertanyaan, lalu apa sih yang menyebabkan gitu kan? Padahal struktur kerangka dasarnya sama, ternyata ada gugus-gugus yang berbeda. Disinilah gugus itu berpengaruh. Contohnya, yang atas itu captopril, yang bawah itu lisinopril. Kalau kita lihat, captopril dia hanya berikatan dengan reseptornya di 3 sisi ini. Ya, inilah gugus farmakopor yang tadi dijelaskan. Nah, kalau yang lisinopril ternyata perbedaannya adalah dia mampu berikatan di sisi yang ini. Oke, jadi beda ya. Nah, nih. Oh, ini tak hapus saja biar nggak bingung. Jadi pada intinya terjadi perbedaan gugus farmakopor sehingga sehingga terjadi perbedaan interaksi yang walaupun sama-sama ini ya, captopril dan lisinopril itu memiliki struktur dasar yang mirip, akan tetapi silakan dilihat. Nah, yang hijau itu tempat dia berinteraksi, yang merah itulah sisi yang tidak ada dibandingkan dengan lisinopril. Artinya di sini lisinopril itu punya ikatan yang lebih kuat dan reseptornya interaksi yang lebih bagus dibandingkan dengan captopril. Karena penyebabnya adalah captopril ini hanya mampu berinteraksi di 3 sisi atau 3 sisi farmakopor tadi, gugus-gugusnya. Ya, ini yang hijau. Ini. Kalau yang lisinopril dia mampu di 5. Oke, sehingga ini ya perbandingannya, captopril hanya ini, lisinopril yang berinteraksi dengan reseptornya lebih banyak. Nih. Sehingga interaksinya lebih bagus. Nah, inilah yang disebut dengan gugus farmakopor. Nah, gugus farmakopor inilah yang nantinya kan teman-teman banyak temui seperti ini. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di jurnal-jurnal akan ketemu seperti ini, itulah yang bisa kita sebut juga dengan gugus farmakopor. Artinya suatu obat nantinya kan berinteraksi dengan reseptor di sisi apa, di gugus apa, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan farmakopor. Nah, seperti ini ya. Nah inilah yang tidak saya bahas lebih dalam, akan tetapi nanti teman-teman bisa lebih pelajari lagi kalau yang tertarik di molecular docking ya, di docking. Nah, ya. Lalu yang kedua, QSR, Quantitative Structure Activity Relationship. Nah, silakan nanti bisa dipelajari sendiri. Oke. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada intinya kita sedikit review ya. Kalau klasik itu seperti apa tadi ya. Nggak usah saya review lah, nanti teman-teman silakan ini ya, silakan buat rangkuman sendiri. Tapi pada intinya yang membedakan antara teori-teori ini adalah kalau ini jelas sudah beda di antara yang lainnya. Nih, konsep second messenger dan mekanisme farmakopor sudah sangat beda. Walaupun ini sama dengan yang paling atas lainnya, akan tetapi di sini kita lebih fokus ke gugus spesifiknya, interaksi spesifiknya sangat spesifik sudah. Kalau yang konsep second messenger di sini adalah second messengernya. Nah, disinilah teman-teman silakan ketahui perbedaannya. Yang pertama pengertiannya,
Artinya kalau klasik itu maksudnya gimana? Karena di sini pertama kali ditemukan istilah reseptor tadi ya dikemukakan. Kalau yang pendudukan tadi artinya diduduki reseptornya sehingga menyebabkan suatu efek farmakologis. Kalau semakin banyak yang menduduk, ini malah saya review ya, nggak apa-apa lah. Oke, semakin banyak yang diduduki maka pendudukan itu apa efek yang ditimbulkan akan semakin banyak. Lalu teori kecepatan yang pada intinya terjadi interaksi antara obat dan reseptor yang kemudian terdisosiasi lagi. Kalau kecepatan disosiasinya semakin bagus, maka efeknya juga semakin bagus. Pada intinya seperti itu. Gangguan makromolekul, ini yang R dan R bintang tadi, lalu makromolekul ada bentuk perubahan konformasi di sini ya. Kalau ini SCP, NSCP, ya nanti silakan dicek lagi ya, saya benar enggak ini. Tapi pada intinya setiap teori itu punya khas karakteristik dan perbedaannya masing-masing. Contohnya yang makromol, yang ini RR aksen, ini NCP, ini kecepatan. Ini kecepatan, maaf, ini pendudukan obat dengan reseptor. Lalu ini perubahan konformasi seperti tadi, ini second messenger. Masing-masing teori punya penjelasannya masing-masing. Nah, untuk yang harus lebih diketahui teman-teman ada lebih kepada perbedaannya seperti apa, lalu konsepnya seperti apa. Nanti yang akan keluar di ujian seperti itu, lalu yang harus diketahui pada teori-teori ini itu kan pasti ada yang namanya agonis dan antagonis. Lalu ada agonis parsial. Nah, harus diketahui juga pada setiap teori itu yang dimaksud agonis itu apa, antagonis itu apa, dan agonis parsial itu seperti apa. Oke ya, kecuali yang ini nggak dijelaskan ini ya, dua terakhir udah beda sendiri. Oke. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.